my YouTube channel. Hari ini saya masaknya ditemani oleh Amera. Ada Yaya yang selalu ingin membantu Mamang kalau masak ya Dek ya. Nah, untuk menyambut Lebaran kita mau bikin kue yang spesial sekali. Namanya kue Maksuba. Ini kue yang berasal dari Palembang. Kalau di keluarga saya, mau di rumah orang tua saya, di rumah nenek saya, di rumah saya juga tiap Lebaran pasti ada kue-kue Palembang. Dan yang namanya Maksuba ini salah satu kue yang wajib. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah mencicipi kue Maksuba, bentuknya hampir mirip seperti kue lapis. Tapi bahannya rasanya itu berbeda sekali. Di sini bahan utama yang kita gunakan adalah telur apa ini Dek? Bebek. Warnanya apa? Biru. Warnanya biru. Kue-kue Palembang itu rata-rata menggunakan telur bebek. Kenapa? Karena telur bebek itu dia kan yang kandungan kuning telurnya itu lebih besar daripada telur ayam. Jadi hasilnya kalau kita ganti dengan telur ayam, biasanya kue itu nanti teksturnya kurang cantik, kurang bagus. Kalau ibu saya bilang teksturnya tuh agak meletup-meletup, agak gelembung-gelembung. Jadi dia nggak rata. Makanya kita pakainya telur bebek ya Dek ya? Iya. Iya. Nah, terus kalau untuk soal harga, memang telur bebek itu harganya jauh lebih mahal daripada telur ayam. Kalau telur ayam itu sekarang sekiloannya mungkin sekitar 21-23 ribu. Kalau telur bebek, satu butirnya ini harganya sekitar hampir 3.000 rupiah satu telurnya. Dan yang kita pakai di sini lumayan banyak ya. Semuanya pakai telur bebek di sini. Oke, kita mulai. Saya mau tunjukin ya. Sebelum mulai mau saya kasih tahu dulu bahan-bahannya apa saja. Jadi seperti yang saya bilang, bahan utama kita pakai telur bebek. Kemudian, ya Ada sekarang pecahin. iya, ada mulai duluan nggak apa-apa. Jadi bahan utama kita menggunakan telur bebek, terus gula pasir. Yes, kue-kuean Palembang itu memang dia agak sedikit lebih manis. Cuman yang ini resepnya sudah saya adjust. Jadi gula pasirnya enggak sebanyak the original recipe. Manisnya harus tetap terasa, dan kalau misalnya gulanya kita kurangi terlalu banyak, ini nanti taruhnya teksturnya di akan mana? berubah. Sini sayang, sini. Taruh sini ya. Terus kita juga pakai susu kental manis. Saya pakai susu kental manis Carnation. Nanti ini kita pakai 1 kaleng full. Kemudian kita pakai garam biar dia balance rasanya. Vanilla, saya pakai vanilla extract yang good quality. Terus butter. Nah, banyak resep yang bilang bisa pakai margarin. Of course it's up to you. Kalau margarin juga it works, cuman rasanya nggak bakal seenak kalau kita pakai butter. So for me very important di sini saya pakai full butter. Oke, saya tunjukin caranya ya. Yang pertama, telurnya kita siapkan dulu. Di sini sudah saya pecahkan 10 butir telur. Jadi telurnya pakai telur bebek semua. Kita pakainya 20 butir. Oke, sekarang Anda masuk ini nih. Sisain Mamong sedikit ya, Dek. Mamong perlu loh buat resepnya Mamong. Jangan dipakai semua garamnya, sayang. Astaga, ada bikin kue asin? Enggak. Bikin apa, sayang? Bikin kue enak. Oh, bikin kue enak. Ada bikin kue enak. Garamnya banyak banget, Dek. Mana ada kue enak garamnya sebanyak itu, sayang? Kamu juga. Iya, ini garamnya yang udah ada sisain sedikit. Ini untuk Mamong. Ini Mamong taruh ya. Jadi garamnya kita pakai sekitar 1 sendok teh. Karena garamnya udah dipakai semua sama Adek. Jadi sisanya sekarang yang saya pakai. Kalau telur bebek, ini kulitnya itu dia lebih keras daripada telur ayam. Jadi kalau kita pecahin harus kayak dipukulnya itu harus sedikit lebih kuat daripada telur ayam. Ya, just like this. Oke, telurnya sudah hampir semua. Memang kalau kita lihat dari bahannya, sepertinya it's like super simple. But trust me, ini cara bikinnya agak lumayan sedikit tricky loh. Oke, telurnya udah semua, garamnya udah masuk. Sekarang untuk butternya, ini mau saya lelehin dulu. Saya lelehin di microwave. Jadi butternya kita pakai 200 gram. Ini bisa dilelehkan di kompor, tapi saya mau yang lebih simple, lebih cepat, saya pakai microwave. All my thoughts are running round inside my head.
Emotions keep coming. They're keeping me from thinking. Ini yang sudah meleleh. Nah, gula pasirnya saya masukin ke telur ya. Gula pasirnya kita pakai 500 gram. How come I am past? Nah, triknya kalau kita bikin maksuba, itu kalau bisa sih ngocoknya jangan terlalu lama pakai mixer. Kenapa? Karena kalau kelamaan dikocok, nanti kuenya itu akan menjadi kenyal. Dia teksturnya jadi terlalu padat, so we don't want that. Jadi kalau saya, itu kita pakai balon whisk seperti ini. Tuh warnanya itu ya, kalau kita pakai telur bebek, warna kuningnya itu kan oranye. Jadi bisa dilihat di sini warnanya itu keoranyan. Nah ini kita kocok sampai yang gulanya itu larut. Terus kita masukkan juga susu kental manis. Susu kental manisnya 1 kaleng. Saya pakai susu kental manis Carnation. Ada mau pakai sedikit? Ya, jadi kalau 1 kaleng itu sekitar 370 gram. Sumpah. Tuh. Saya masukin semuanya ya, 1 kaleng seperti ini. Nah, ini kita aduk rata dulu dong. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai mixer boleh, asalkan jangan terlalu lama ya, jangan sampai dia terlalu mengembang. Yang penting gulanya itu larut, telurnya juga larut, itu yang paling penting. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, terus kita kocok sampai gulanya larut. Kalau gulanya itu sudah larut, kita kasih vanilanya. Kita pakai 2 sendok teh vanila. Ini yang mama dulu ya, bentar ya. 1, 2, ada juga nih, mama kasih ya. Oke, diaduk sayang sampai dia rata seperti ini. Wah, ada kena. Tuh. Terus butternya saya masukin ya, yang butter leleh itu. Really made an effort, promise I would change something. Ini kita aduk juga. Terus apa lagi? Udah, ini tinggal kita panggang. Nah, untuk manggangnya juga gampang-gampang susah ya. Mungkin kalau teman-teman lihat, adonannya it looks so easy, so simple. Tapi trust me ya, biasanya orang perlu latihan berkali-kali untuk bisa dapetin kue maksuba yang sempurna. Oke. Ini kita aduk sampai dia bercampur. Terus sebaiknya adonannya ini kita saring dulu. Ini adonannya mau mama saring ya. Jadi tinggal mama taruh seperti ini. Karena kan kalau telur itu kan ada bagian-bagian yang kadang, apalagi custard seperti ini, kita kan nggak menggunakan tepung sama sekali. Jadi nanti ada kayak bagian-bagian yang kalau dipanggang dia jadi agak sedikit kurang smooth. Itu yang mau kita hindari. Tuh. Kalau mau bisa kita ganti pakai sendok karet. Tuh, ini kan gulanya udah larut. Oke. The dough is ready now. Ini adonan yang sudah disaring, udah siap. Sekarang loyangnya yang harus kita siapkan. Jadi saya siapkan loyang yang ukuran kotak. Ini saya pakainya yang ukuran 20 x 20. Nah, bawahnya saya lapisi kertas. Terus jangan lupa biar dia nggak lengket, bisa diolesi minyak atau butter atau mentega. Ya, jadi ini saya olesin seperti ini. Ini nanti per layernya mau kita timbang satu persatu atau bisa juga pakai centong. Ya, whatever is easier for you. Kalau misalnya pakai centong lebih gampang, then no problem. Jadi di sini ovennya juga sudah saya panaskan. Suhunya 180 derajat Celcius. Untuk layer yang pertama kita pakai api atas dan bawah. Ya, very important. Dua-duanya harus dipakai. Kita kasih ya 140 gram. Ya, 140 gram itu sekitar 2 scoop. Oke, ini kita masukkan ke oven sekarang.
running round inside my head. Emotions keep coming. By the way, adonan yang pertama kita panggang sekitar 7-8 menit. Terus nanti apinya kita ganti ke api atas. Jadi hanya adonan yang pertama kita pakai api atas bawah. Terus baru kita ganti api atas, suhunya tetap sekitar 180 derajat. Ini timbangannya berarti udah nggak perlu lagi ya, karena saya udah tahu tadi 2 scoop ini sekitar 140. Selama dipanggang jangan lupa dibolak-balik ya loyangnya, make sure biar dia rata. Nah ini dia belum siap, jadi dibolak-balik biar rata. Kita masukin lagi, kita tunggu beberapa menit. But something stay the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Oke, jadi kalau dia sudah kecoklatan, ini atasnya nice and smooth. Kalau misalnya dia ada gelembung-gelembungnya, itu kadang harus kayak diletusin dulu gitu loh gelembungnya. Terus ditekan sedikit. Kalau misalnya diperlukan ya. Kalau ini kan nggak diperlukan karena dia udah nice and smooth sayang. Tinggal kita tambahin lagi adonan di atasnya. Jadi ini kita ulang terus. Jangan lupa sekarang apinya itu harus yang api atas ya. Jadi kita kasih seperti ini Adek, lihat tuh. Ada juga mau. Adek mau? Boleh, ntar ya. Ini panas banget. Ada juga mau taruh. Adek mau taruh? Ini sayang. Awas ya, awas ini panas ya. Pegang. Ready? There you go. Yang ujungnya sini sayang. Tuh, just like that. Oke. Ini ke situ. Iya. Nah ini kita ratain. Jadi kita panggang lagi. Wah. Aromanya harum nggak? Wangi ya sayang ya. Oke, ini saya panggang lagi. Terus nanti kita layer lagi sampai dia kelar. Oke. Cause I'll still be the same. I can change the way I am, the way I Kita ulang lagi. Pokoknya sampai adonannya ini habis. I know. Ini benar-benar harus sabar kita bikinnya ya, menguji kesabaran. But it's really worth it. Kalau dia udah jadi, benar-benar hasilnya memuaskan sekali. Jadi saya masukin lagi. Nanti kalau sudah full semuanya sampai atas, adonan sudah habis, saya tunjukin gimana hasil akhirnya. thought it would be different. When I Hai Mama, Ya sayang. kue Mama cantik ya. Iya ini yang kue udah jadinya, lihat tuh. Tuh warnanya cakep ya deh ya. Cantik seperti siapa? Ada sama Mama sama Totong juga. Oh, kuenya cantik seperti kita kata dia. Ini pinggirnya jangan lupa kita apa namanya, kita beset. Jadi ini begitu dia masih panas, jangan lupa sebetulnya pinggirnya udah harus kayak dibeset gini ya biar dia nggak lengket. Terus kalau dia sudah benar-benar dingin, baru bisa kita keluarkan. Jadi saya keluarinnya di atas talenan, like this. Dia kertasnya nempel di sini. Aduh, ini saya balik, ya seperti ini. Terus ini pinggirnya mau saya rapikan seperti ini. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya layer-layernya untuk Matsuba. Pinggirnya biasanya selalu saya rapiin dulu seperti ini. Nah ini untuk menyimpannya di kulkas ya. Kalau nggak di kulkas dia bisa last sekitar beberapa hari, tapi kalau di kulkas dia bisa beberapa minggu. So make sure you keep it in a cool temperature. Alright, sekarang sebagian mau saya iris-iris. Kalau untuk lebaran itu biasanya kue Matsuba ini sebelahnya itu ada ketan, ada 8 jam. It's like benar-benar hal yang wajib kalau di rumah keluarga Palembang. Oke, ini saya iris bagian biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia bentuknya. Terus yang ini mau saya iris lebih kecil. Ya, kalau dia untuk irisannya itu hampir seukuran kalau kita ngiris lapis legit. Karena ini juga kan sama-sama it's quite rich ya, jadi jangan terlalu tebal, tapi nggak juga terlalu tipis. Jadi potongannya juga jangan terlalu besar. Ini beda daripada cake biasa ya, karena
Bahannya telur, kemudian gula and butter, so it's super rich. Ini tinggal kita sajikan. Jadi yang untuk potongan besarnya saya tetap taruh di situ. Dan sekarang untuk yang irisan, kadang-kadang dia lapisannya ada yang lepas gitu. There you go. This is it, kue Matsuba khas Palembang yang harus dicoba. Teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. See you next time. Really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same.